Oke, ya ya ya. Salam kenal Mbak Dia Heni Utami. Ini dulu SMA mana Mbak? Dulu dari SMA 2 Temanggung, Bu. Oh, Semada. Oke, Ya, saya tetangganya. SMA Teman 1 saya, atau ya, SMA ya sama kayak Pak Sukma. Oke, wah ini dari Temanggung juga. Salam kenal ya Mbak Dia. Siapa panggilannya tadi? Deta. Iya, Bu. Oke, Deta. Sama kayak saya waktu di SMP SMA, panggilan saya itu Diput ya. Jadi Adi Putri. Kalau tadi Pak Sukma memanggil saya Adi, nah kalau di STKIP Halikma sekarang saya panggilannya Putri itu. Karena di sini ada Pak Adi. Jadi saya dipanggil Putri. Oke, saya kenal sedikit dengan teman-teman. Sekarang izinkan saya perkenalan sembari nanti saya sampaikan sedikit pengalaman mengajar saya ya, pengalaman mengajar pramuka saya di SD. Oke, sudah tampil teman-teman? Sudah. Sudah, Bu. Oke, siap. Baik, saya akan sampaikan tentang pramuka ceria di SD. Ya, saya ini juga dulunya guru SD, makanya saya bisa membina SD gitu ya. Nah, kemudian siapa saya? Mungkin dari teman-teman tadi sudah disampaikan sedikit tentang saya. Saya akan bercerita sedikit juga tentang diri saya ya. Ini sudah muncul belum ya? Oke, sudah tampil. Baik. Nah, ini profil saya. I'm a scout. Saya seorang pramuka. Gitu mungkin tadi kalau Pak Sukma ingat pramuka ya, ingat saya mungkin ya. Jadi pengalaman pramuka saya ketika SD, SMP, SMA ikut aktif masih dalam kegiatan pramuka. Kemudian tahun 2006 itu saya kelas 1 SMA, ada namanya Dewan Kerja Cabang ya, kalau teman-teman yang mungkin aktif di kegiatan kepramukaan. Jadi ini semacam Dewan Ambalan atau Dewan Rencananya tapi se-Kabupaten Temanggung gitu. Itu saya cukup lama ya di sana dari 2006 sampai 2016, jadi saya SMA, S1 sampai S2 gitu. Kemudian tahun 2011 itu saya mengikuti kursus mahir dasar. Jadi kalau saya dulu di UNY itu di kakak kelas saya itu programnya wajib gitu ya, tetapi waktu angkatan saya tidak wajib, tetapi saya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pramukanya UNY sendiri. Jadi sama teman-teman yang satu kontrakan waktu itu. Kemudian 2016 saya lanjut kursus mahir lanjut. Ini fokusnya di Penggalang karena dulu saya masih mengajar di SDNU, kemudian membinanya Siaga dan Penggalang, maka KML waktu itu di Temanggung ada pembukaan KML dan saya masih ada di DKC waktu itu. Ya saya manfaatkan kesempatannya ya, gitu karena ya itu butuh uang juga ya untuk bisa mendaftar. Kemudian untuk tahun 2021, alhamdulillah saya juga diberi kesempatan ketika kemarin baru saja Oktober akhir tahun 2021, saya juga mengikuti kursus mahir lanjutan, tapi tingkatnya atau fokusnya itu di Pandega. Itu. Kemudian kalau ini profil saya di luar pramuka ya. Saya sekarang domisili di Surabaya, di Ketintang Barat. Adakah teman-teman di sini yang dari Surabaya? Barangkali orang Surabaya tapi kuliahnya di UMM ya. Keren ini. Belum ada ya? Oke. Itu kemudian saya lahir di Temanggung 27 Mei 91. Ini CP saya, email saya. Silahkan teman-teman boleh save atau kalau mau chat boleh, mau kirim email juga boleh, mau sharing-sharing. Ini pendidikan saya dari SD sampai SMA di Temanggung, kemudian S1, S2 di UNY. Pengalaman kerja saya di SDNU itu jadi guru kelas dan juga guru ekstra. Nah, ini disinilah saya banyak membina pramuka gitu ya, mulai dari tahun 2013. Waktu itu saya belum lulus, tapi alhamdulillah sudah diterima di sana sampai S2 menjelang saya lulus gitu. Kemudian sudah lulus sih, sudah lulus kemudian saya ke sana lagi. Dari 2018 saya di sini di Surabaya, PGSD STKIP Al-Hikmah. Kemudian ini mata kuliah yang saya ampu, saya fokusnya ada di IPA dan pembelajaran.
Oke, itu sekilas tentang saya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Baik, saya mulai sharing ya tentang pramuka di SD. Jadi kalau di pramuka itu sebenarnya kan dia pembagiannya berdasarkan usia ya teman-teman. Jadi mulai dari tahun 7 sampai tahun. Maksud saya usia 7 sampai 10 tahun itu siaga, kemudian 11 sampai 15 itu penggalang. Ini kalau yang di SD ya. Selanjutnya nanti ada di SMP itu biasanya penggalang, kemudian SMA ada penegak dan juga kuliah penegak pandega gitu. Itu tingkatannya. Jadi kalau kita menjadi pembina di SD itu biasanya akan menghadapi dua siswa ini ya, dua kerucil-kerucil ini. Nah ini insya Allah sudah disampaikan ya oleh Pak Sukma. Masih ingat teman-teman PDKMK. Jadi kalau kemarin Pak Sukma itu cerita mau sharing bagaimana kegiatan program di SD, nah pastinya kita akan landasan kita berkegiatan itu ya pastinya berkaitan dengan PDKMK ya. PDK prinsip dasar kepramukaan, mulai dari iman dan takwa kepada Tuhan, kemudian peduli kepada bangsa, negara dan lingkungan, pada diri sendiri, dan juga komitmen kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya ke MK nih. Ini saya sambil review ya. Teman-teman masih ingat atau tidak yang disampaikan Pak Sukma? Nyantak dikit boleh lah. Tentang metode kepramukaan. Ya, ada 8 metode kepramukaan. Masih ingat nggak teman-teman? Silakan bisa disampaikan yang masih ingat. Atau boleh deh buka catatannya kalau lupa. Saya cek partisipan. Ada banyak nih, ada 48 mahasiswa ya. Oke, silakan teman-teman agar kita interaktif ya, tidak hanya satu arah dan saya juga tidak bicara sendirian gitu ya. Oke, silakan yang mau menyampaikan boleh langsung on mic, sebutkan nama atau bisa raise hand. Silakan. Silakan ayo. Ini agar lebih interaktif ya. Boleh deh searching, boleh kalau lupa. Ya, bagaimana ini mahasiswa di UMM? Apakah sama dengan di STKIP Alikmah? Ketika saya tanya krik-krik gitu ya. Oke, silakan Mbak siapa atau Mas siapa? Ini cowok cewek ya, karena kalau di STKIP Alikmah mahasiswanya rata-rata laki-laki. Wah, ini ada Kak Ahmad Nur Taufik ya. Silakan. Kak Ahmad Nur Taufik. Ya Bu. Oke, silakan Mas. Metode kepramukaan itu ya Bu? Ya betul, metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu yang pertama ada pengalaman kode kehormatan pramuka. Pengalaman atau dan pengamalan? Yang kedua pengamalan. Iya, oke, pengamalan. Oke, terus? Dan yang kedua belajar sambil melakukan. Yang ketiga sistem berlaku. Yang keempat kegiatan yang menantang dan menarik. Kemudian yang kelima kegiatan di alam terbuka. Yang keenam kemitraan dengan anggota dewasa. Yang ketujuh sistem tanda kecakapan. Yang kedelapan aduh. Apa? Ada gangguan? Yang kedelapan? Loh, menghilang suaranya. Mana ini? Panggilannya Mas siapa? Ahmad Nur Taufik ini? Ya Bu. Siapa panggilannya? Mas?
Taufik, Bu. Mas Taufik, oke, baik, Iya. cukup ya. Terima kasih Mas Taufik. Boleh kita berikan reaction ya. Nah, kalau di Zoom ini nggak bisa tepuk tangan, kita berikan reaction. Oke, mana reaction saya? Oke, sip. Nah, terima kasih Mas Taufik sudah aktif ya. Ya, jadi ini ada Sama-sama. tadi 8 metode kepramukaan yang sudah dijelaskan oleh Mas Taufik. Betul sekali. Jadi nanti ketika kita membina di sekolah itu kita perhatikan 8 metode ini. Ini agak berbeda dengan metode pembelajaran biasanya ya. Kalau kita belajar di PGSD, di kuliah pendidikan ada metode pembelajaran, tapi kalau pramuka ini punya metode kepramukaan tersendiri dan ini metodenya itu tersistem begitu ya. Jadi satu sama lain saling terkait. Gitu. Nah, kalau di pramuka kita punya ini ya, punya kurikulum tersendiri. Kurikulumnya yang diwujudkan dalam syarat-syarat kecakapan. Nah, ada tiga yaitu syarat kecakapan umum, kemudian syarat kecakapan khusus dan juga syarat pramuka Garuda. Oke, sampai sini saya mau diskusi lagi dengan teman-teman. Adakah di sini teman-teman yang sudah mendapatkan salah satunya dari ini? Menyelesaikan SKU, SKK atau SPG, baik dari dulu zaman siaga sampai pandega. Silakan boleh boleh sharing ya. Halo. Oke, kita sharing atau saya panggil nih, kayak anak SD ya. Saya panggil yang saya tertarik namanya siapa ya? Oh, yang on cam deh. Yang on cam nih biasanya lebih siap dari teman-teman yang lain. Ini ada Kak Septi Rahayu. Nah, saya pengen kenalan lebih lanjut dengan Kak Septi Rahayu. Panggilannya Kak siapa ini? Panggilannya saya Septi. Oke, wah suaranya enak sekali. Kak Septi, oke Kak Septi, bagaimana pengalamannya? Sudahkah pernah menyelesaikan SKU, SKK atau SPG? Belum pernah. Oh, belum pernah, baiklah. Tapi kalau pramuka ini ikut nggak di kuliah ini sekarang? Iya, ikut. Oke, sip. Masya Allah, semoga setelah ini ya. Terima kasih Kak Septi. Yang lain deh, yang lain yang sudah pernah, baik dulu waktu SD, SMP, SMA, atau sekarang mungkin waktu kuliah yang sudah menyelesaikan SKU, SKK, atau SPG, atau bahkan baru dengar apa itu SKU. Gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang banyak yang off cam juga ya. Oke. Ada yang mau sharing? Silakan. Belum ada? Atau Mbak Heta deh, SMA 2 tuh saya tahu pramukanya aktif nih. Yuk Mbak Heta. Gimana Mbak Heta, ikut nggak dulu waktu SMA? Kalau dulu ikutnya yang di SMP, Bu. Oh, SMP mana? SMP Remaja Parakan. Wah, remaja itu aktif. Wah. Ini teman saya juga, Bu. Oke. Kelas ini. Ada Mbak Nita. Oh, berdua. Oke. Nita. Gimana? Dulu menyelesaikan pramuka yang mana? Remaja nih aktif nih. Yang SKU, SKK, atau SPG? Kalau dulu itu yang SKU, Bu. Oke, SKU. Tingkat apa? Penggalang berarti ya? Penggalang pramu, rakit, terap? Dulu bertahap dari kelas 1 itu, kita apa ya? Pramu, kemudian rakit, dan sampai ke terap. Alhamdulillah. Sip, luar biasa. Kita berikan reaction juga ya untuk Mbak Heta. Keren. Sudah sampai terap ya. Dulu saya juga sih, tapi nggak sampai Garuda ya. Oke, terima kasih Mbak Heta. Ya, ini karena sama-sama Temanggung ya, saya jadi tahu juga
SMP remaja itu juga termasuk salah satu sekolah di Temanggung yang pramukanya aktif ya, saingannya SMP 2. Ya nggak suka. Ya, saya dulu SMP 2 dulu, SMP 2 Temanggung. Oke, selanjutnya saya share screen lagi deh. Atau ada yang mau sharing lagi, boleh deh. Yang mau sharing pengalamannya di penyelesaian SKU, SKK, atau SPG. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. SKU tadi dijelaskan juga oleh Mbak Heta ya, Mbak Heta itu dan temannya sudah menyelesaikan SKU. SKU itu apa sih? SKU itu ya sebuah syarat gitu ya, syarat-syarat. Kalau teman-teman tahu ada buku SKU sesuai dengan warnanya. Kalau siaga warna hijau, kalau penggalang merah, kemudian penegak kuning dan juga pandega coklat. Nah, itu di dalamnya ada beberapa kompetensi yang harus dicapai gitu ya. Oke, ini untuk memenuhi syarat sebagai anggota Gerakan Pramuka. Nah, kalau di SD kan kita ada 2 tingkat ya. Tadi ada siaga sama penggalang. Kalau siaga ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan juga yang ketiga siaga tata. Jadi ini tidak berdasarkan kelas juga biasanya, tetapi kompetensinya itu bertingkat gitu ya. Tadi juga dijelaskan sama Mbak Heta, kalau Mbak Heta yang satunya nih. Nah, yang penggalang. Penggalang ada 3 tingkatan juga, ada penggalang ramu, rakit, dan juga terap. Gitu. Nah, ini biasanya buku SKU-nya seperti ini. Ada yang hijau ini yang siaga, kemudian merah ini penggalang. Nah, kalau SKK ini bidang lain ya. Jadi harus sudah tuntas SKU dulu, mendapatkan TKU tanda kecakapan umum, baru bisa mendapatkan SKK. Itu kalau siaga minimal siaga bantu, jadi yang siaga golongan yang tengah. Kalau penggalang juga yang tengah ya, rakit seperti itu. Nah, SKK ini ada 5 bidang, sesuai dengan pembagiannya itu dikelompok-kelompokkan begitu ya. Nah, setiap kelompok itu warnanya berbeda. Ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. SKK-nya ada 5, ada yang kuning, merah, hijau, biru, sama yang putih. Gitu. Kemudian, nah ini yang sekarang sedang digalakkan di Jawa Tengah ya. Ini saya karena juga orang Jawa Tengah, jadi tahu perkembangan pramuka di Jawa Tengah. Di Jawa Timur juga sih, tetapi sepertinya tidak segetol ketika di Jawa Tengah ya. Jadi kalau teman-teman ikut kegiatan daerah atau nasional biasanya ada syarat sudah pramuka Garuda gitu. Apa itu syarat pramuka Garuda? Jadi dia sudah melewati sudah punya SKU, sudah punya SKK dan beberapa syarat-syarat yang lain sesuai dengan golongannya. Jadi siaga itu ada siaga Garuda, penggalang Garuda, penegak Garuda sampai Pandega Garuda. Nah, ini saya baru tahu kemarin juga waktu KML Pandega, ternyata ada Garuda Emas. Ada yang sudah tahu Garuda Emas? Oke, saya stop lagi. Saya tanya dulu ke teman-teman. Ada yang sudah tahu Garuda Emas? Kalau searching di Google yang muncul adalah lambang Garuda Pancasila. Oke, silakan yang mau berpendapat. Garuda Emas itu apa ya? Atau baru dengar kali ini juga. Ini boleh juga ya teman-teman yang mungkin kesulitan sinyal bisa chat gitu. Tidak harus on mic, bisa lewat chat. Jadi saya tahu kalau teman-teman juga mendengar apa yang saya sampaikan ya. Karena kadang di sini juga sinyalnya sama saja ya, meskipun di Surabaya kota metropolitan kedua tetap sinyalnya ya gitu, kalau sudah hilang ya hilang. Silakan, ada yang mau berpendapat Garuda Emas itu apa sih? Yang ada kaitannya sama tadi Pramuka Garuda.
Oke, belum ada, saya tunjuk deh. Oh, Mbak Irena ya. Irena Dara. Oke. Maaf, izin untuk mematikan kamera karena sinyalnya. Ya, Oh, jadi sinyalnya di Afrika ini ya. Oke, silakan Mbak Irena. terima kasih. Setahu saya Pramuka Garuda itu adalah pramuka yang tingkatannya itu paling tinggi dan telah menyelesaikan kecakapan yang paling tinggi juga. Kemudian kalau Pramuka Garuda ini biasanya ini menjadi teladan karena sudah memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda dan sudah punya tandanya tentunya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Irena. Kita berikan reaction ya, reaction mana reaction yang paling meriah. Oke, tadi Mbak Irena menjelaskan tentang Pramuka Garuda. Ini dari Afrika ya? Atau dari mana Mbak Irena? Saya dari Mertoyudan, Bu. Oh, Mertoyudan, masih Magelang ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Irena. Tadi dijelaskan Pramuka Garuda. Kalau Garuda Emas, tahu nggak Mbak Irena? Atau baru dengar ini Garuda Emas? Baru tahu ini, Bu. Baru tahu ini. Oke. Sip, sama saya juga baru tahu waktu Oktober kemarin tuh. Jadi Pramuka Garuda Emas itu kalau dari siaga, penggalang, penegak sampai pandega itu semuanya tingkatannya sudah sampai Garuda semua. Gitu. Itu maka biasanya di akhir di Pramuka Pandega Garuda dia dapat gelar Garuda Emas gitu. Nah, biasanya itu kalau tidak salah ini dianugerahkan oleh presiden. Nah, kalau untuk teknisnya seperti apa saya juga masih belum tahu ya terkait Garuda Emas ini. Itu jadi intinya keempat tingkatan itu semuanya Garuda, semuanya mencapai tingkat Garuda yang paling tinggi. Kemudian karena semuanya tingkatan Garuda, dapatlah Garuda Emas gitu. Ini saya dulu nggak sampai ya, Garuda Siaga Penggalang aja nggak nyampe gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin membina di sekolah, nah anak-anak bisa disemangati tuh. Jadi biasanya kalau menjadi anggota Pramuka Garuda itu nanti punya privilege jelas ya, punya kebanggaan tersendiri. Nanti juga biasanya ada kesempatan untuk berkegiatan yang lebih spesial gitu. Oke, tadi sampai Pramuka Garuda ya. Nah, terima kasih tadi Mbak Irena, ternyata dari Mertoyudan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke program kayaknya ya. Oh, sebelum ke program, ini juga ketika kita membuat program untuk membina, pastinya kita harus memperhatikan 5 aspek pengembangan karakter anak ya. Jadi di Pramuka itu juga memperhatikan spiritualnya, emosionalnya, sosial, intelektual, dan juga fisik. Nah, ini biasanya juga tercermin di SKU-nya gitu. Di SKU itu juga ada aspek-aspeknya, ada indikatornya juga. Kalau teman-teman sudah membaca buku penyelesaian SKU, itu biasanya ada penjelasannya. Gitu. Nah, saya lebih ke program ya. Sekarang program siaga. Program siaga ini yang biasanya dulu saya lakukan ketika di sekolah ya. Jadi di program siaga itu biasanya saya ada latihan rutin, kemudian ada agenda tahunan, latihan rutin tiap pekan ya, seperti biasa, kadang itu Sabtu atau kadang Jumat gitu. Kemudian kalau agenda tahunan ya ini hanya 1 kali 1 tahun gitu. Kemudian uji SKU ini biasanya saya fleksibel. Kadang setelah latihan rutin langsung uji SKU, kadang saya khususkan 1 hari untuk uji SKU begitu. Nah, kalau SKU-nya sudah selesai, kemudian pelantikan. Nah, dulu ketika saya membina, sayang sekali itu saya belum sampai ke SKK dan SPG ya. Jadi pelantikan pun itu hanya 1 kali selama saya mendampingi adik-adik di SD gitu. Oke, nah
sekarang saya akan sampaikan beberapa contoh kegiatannya. Ini yang saya lakukan waktu di SDNU dulu ya. Jadi latihan rutin itu biasanya kalau hari Sabtu itu Sabtu pagi, tapi kalau ini siaga ya, Jumat siang, siaga Jumat siang. Jumat siang itu biasanya pertama kita perkenalan istilah-istilah yang ada di pramuka. Biasanya anak-anak kalau waktu awal-awal itu masih belum tahu. Kalau di siaga ada yang tahu, ada yang masih ingat panggilannya apa? Pembinanya? Apa? Mbak Tipta ya. Silakan Mbak Tipta. Bunda dan Yanda. Iya sih, betul. Oke, saya berikan reaction deh. Ya, terima kasih Mbak Tipta. Betul sekali ya. Jadi Yanda Bunda pembinanya kalau di siaga, karena siaga itu filosofinya itu masih siaga, masih kecil gitu ya. Masih dulunya itu adalah awal-awal kemerdekaan Indonesia dari Budi Utomo. Kalau aslinya di peserta didik itu usia 7 sampai 10 tahun kan masih SD, masih kecil sekali ya. Nah, maka dia masih situasinya itu masih kekeluargaan sekali gitu. Kayak upacara pun juga dia formasinya adalah formasi lingkaran. Jadi masih sangat tertutup begitu. Panggilannya pembinanya pun Yanda dan Bunda. Nah, sebenarnya ada lagi yang lain, pembantu pembina. Panggilannya apa? Ada yang tahu selain Bunda Yanda? Ada juga pembantu pembina. Nah, pembantu pembina ini ibaratnya kalau di keluarga adalah tante, bibinya, sama pamannya gitu. Apa panggilannya? Ingat nggak? Halo. Belum ada? Ya, halo Bu. Ya, Mas Taufik, apa? Bagaimana Mas Taufik? Oh, enggak tahu. Oke, belum tahu. Tak kasih tahu kalau gitu. Panggilannya adalah Pak Ci dan Bu Ci. Nah, Pak Ci untuk paman ya atau Om. Kalau Bu Ci itu untuk tante gitu ya, untuk onti kalau zaman sekarang gitu ya panggilannya. Itu jadi tidak hanya Yanda Bunda tapi juga ada Pak Ci dan Bu Ci. Nah, karena kalau siaga itu biasanya banyak ya. Ini saya juga biasanya dibantu oleh beberapa teman. Tuh, perkenalan, kemudian panggilannya juga adik sama kalau kita ke anak-anak adik ya, tapi kalau anak-anak ke kita tadi Yanda, Bunda, Pak Ci, Bu Ci. Itu kemudian selanjutnya ada pembentukan barung. Barung ini kadang saya bentuk sendiri, kadang saya serahkan ke anak-anak. Namanya juga kadang saya serahkan ke anak-anak gitu. Kemudian ada pengenalan seragam juga ya, seragam ketika latihan pramuka harus lengkap. Ya, tapi namanya anak-anak ya, pasti ada yang nggak lengkap juga. Gitu. Kemudian ada juga upacara pembukaan. Nah, ini pakai yang lingkaran begini ya, kalau siaga. Selanjutnya kalau di aspek spiritual, ini saya biasanya programnya itu berdasarkan SKU, teman-teman. Jadi saya cek di SKU itu ada apa saja. Nah, itu yang saya programkan di latihan-latihan rutin itu. Misalnya nih di spiritual kan ada rukun iman, rukun Islam, syahadat, wudhu, sholat, surat pendek, dan doa harian. Nah, ini biasanya saya bekerja sama dengan guru agama waktu itu ya. Karena ini di SDN itu ada guru apa saya lupa namanya, guru khusus itu ya. Guru khusus yang mendampingi setiap kelas itu untuk bagian agamanya. Nah, saya biasanya boleh silakan uji SKU tidak harus dengan Kak Putri, tapi boleh dengan siapa? Pak Guru, Bu Guru agama gitu. Kemudian kalau kegiatan yang berkaitan dengan emosional ya, ini terkait dengan moral gitu ya. Ada Dwi Satya, Dwi Dharma, mereka menghafalkan. Kemudian kita kenalkan salam pramuka. Nah, salam, oh ya, ini biasanya juga teman-teman
kadang ada perbedaan ya, atau mungkin juga belum tahu. Salam pramuka itu yang betul pakai hormat ya. Jadi bukan mengepal begini, tapi salam pramuka gitu. Boleh deh kita praktek ya. Kita praktek salam pramuka. Saya beri salam, nanti teman-teman silakan bisa menyambut ya. Boleh di on mic dulu agar mudah ya. Salam pramuka. Kemudian nanti kalau di Jawa Timur ini saya juga baru tahu ketika di Jawa Timur ya. Di sini kalau di Jawa Timur itu ada salam, setelah salam itu langsung tepuk pramuka 1 kali. Gitu. Oke. Silakan boleh on mic semuanya. Kita salam pramuka ya. Oh, ada yang namanya Putri juga nih, sama kayak saya. Oke, siap. Salam pramuka. Salam. Oke, terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi salam pramuka. Nah, kalau di Jawa Timur tambah dengan 1 kali tepuk pramuka tadi. Nah, ini dikenalkan ke anak-anak. Kadang anak-anak juga masih belum tahu. Hormat aja kadang ini kan nih di gambarnya kelihatan nggak tuh masih begini hormatnya. Hormat gini ya di alis paling ujung. Tuh, kemudian lambang pramuka juga. Selanjutnya ada menabung, anak-anak diminta untuk menabung, ada iuran juga. Kemudian dikenalkan dengan perbuatan yang baik mana, perbuatan buruk mana, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini berupa peraturan keluarga, lingkungan, adat, wawasan kebangsaan, sopan santun, kemudian bagaimana dengan teman sebayanya, gitu ya. Selanjutnya kegiatan intelektual. Nah, yang berkaitan dengan intelektual pengetahuan ya, ada P3K, kemudian kalau di siaga itu ada jam analog, jam dinding, arah mata angin. Nah, ini di gambarnya kalau misalnya dia sedang menghadap ke utara, 90 derajat kanannya mana. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menyebutkan alat-alat komunikasi. Kalau sekarang sudah semakin kompleks ya, alat komunikasi yang bisa anak-anak gunakan. Kemudian ada juga pertemuan pramuka. Nah, ini salah satu kegiatan di Pesta Siaga. Tuh, ada juga namanya persari. Persari itu perkemahan sehari. Jadi kalau siaga itu belum boleh kemah yang menginap gitu ya, tapi hanya sehari dari pagi sampai sore. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah yang berkaitan dengan fisik. Fisik ini mereka bisa menyebutkan organ tubuh mana saja, kemudian kebersihan diri, bagaimana cara melipat baju, cara menyetrika, gitu. Kemudian makanan bergizi itu yang harus kita makan seperti apa. Ini dulu pernah saya juga minta anak-anak nanti ketika kita latihan pramuka silakan bawa makanan yang bergizi. Nanti kita saling tukar makanan. Ada yang sebelum latihan sudah habis sudah habis makanannya. Jadi ya kita sharing gitu ya, sharing. Oh, ini apa gizinya gitu. Kemudian ada juga memelihara tanaman dan hewan peliharaan. Tuh, kemudian simpul juga sudah mulai diajari, simpul-simpul yang sederhana. Simpul mati, simpul hidup, simpul jangkar, simpul pangkal, biasanya 4 itu. Kemudian ada melipat kertas dan juga kerajinan yang lain. Kadang ada menjahit gitu ya, menjahit kancing atau kalau misalnya bajunya sobek dia bisa menjahit sendiri. Seperti itu. Oke, itu tadi program siaga. Sekarang kita ke penggalang. Penggalang itu juga hampir sama dengan program siaga. Jadi ada latihan rutin juga, itu sama dengan perkenalan, pembentukan regu, dan sebagainya. Kemudian bedanya di sini agenda tahunannya, kalau tadi pesta siaga di siaga, nah kalau di penggalang itu agenda tahunannya kemah. Tuh, kemudian uji SKU sama, kemudian pelantikan juga. Nah, saya sampaikan yang berbeda saja ya. Ini beberapa kegiatan yang waktu saya membina. Alhamdulillah sekolah saya itu sangat mendukung kegiatan pramuka waktu itu. Jadi setiap tahun pasti ada kemah gitu. Dan ini anak-anak so excited gitu ya. Berapa hari sebelum itu pasti
latihan pramukanya semakin rajin. Biasanya bolos-bolos waktu pramuka, waktu kemah pasti masuk. Gitu. Nah, ini kalau di SDNU dulu dijadikan satu dengan outing class. Jadi outing class itu semacam kegiatan jeda tengah semester begitu. Kemudian disambung dengan kemah. Jadi paginya mereka kalau yang ini membuat apa ya, gantungan kunci dari kayu, kemudian diberi lukisan batik begitu. Membatiknya pakai apa nih, lilin gitu, malam itu. Itu kemudian paginya ini, siang mulai mendirikan tenda, kemudian malam api unggun, paginya nah ciblon ya. Ini sore aja anak-anak sudah minta turun ya. Ini juga nanti perlu kita perhatikan ya kalau kita membuat program, apalagi kemah yang di luar lingkungan sekolah, itu kita perlu cek manajemen resikonya. Jangan sampai kejadian di mana kemarin tuh, di Sleman sama Ciamis ya, yang waktu susur sungai dan akhirnya ada beberapa orang yang meninggal, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Itu ini beberapa contoh. Kemudian ini di tempat yang lain di tahun yang berbeda, sama juga dengan sebelumnya konsepnya outing kemudian plus kemah gitu. Kalau ini tuh apa, memerah susu ya. Nah, anak-anak excited juga ini. Ada yang nggak berani, padahal ya kambingnya diem aja. Tapi ada yang nggak berani memerah susunya, memandikan kambingnya juga ya. Paginya kegiatan ini, kemudian dilanjut kemah, paginya penjelajahan. Nah, kalau yang ini hanya penjelajahan saja, jadi waktu itu tidak diizinkan untuk berkemah, kemudian kita hanya penjelajahan 1 hari. Ini mungkin ada yang tahu ya teman-teman yang ada di Jogja, di mana ini coba? Museum apa tempatnya di Pantai Depok ya, saya kok lupa namanya. Pantai Depok, di situ ada museum yang ada gumuk pasirnya juga. Kalau sekarang kayaknya gumuk pasirnya sudah semakin bagus ya. Ini terakhir 2000 berapa ya? 2016 kayaknya. Ya. Ini kegiatannya kita penjelajahan di luar, kemudian sore itu kita penutupan di dalam ruangan. Itu. Nah, kemudian alhamdulillah juga waktu saya membina sempat mengikuti kegiatan jambore daerah ya. Kalau di Pramuka Penggalang itu pertemuan pramuka, pertemuan besarnya ada namanya jambore. Jambore ini bertingkat dari cabang, daerah sampai nasional. Nah, ini dulu SDNU itu terpilih dan ada beberapa perwakilan siswa yang ikut ke Jamda ini. Ini sama SMP mana gitu saya lupa. Itu jambore daerah. Sudahlah, terakhir selesai. Jam berapa sekarang? Oh, pas ya 1 jam. Ya, jadi itu sekilas kegiatan atau sharing saya waktu membina. Kenapa saya suka pramuka gitu ya. Biasanya itu jadi pertanyaan. Ini sampai sudah jadi dosen masih pramuka aja gitu ya. Karena saya merasa ketika di pramuka itu ya saya juga bermanfaat gitu ya, apalagi seperti ini salah satunya juga ya saya sharing dengan teman-teman, itu salah satu kontribusi yang bisa saya berikan juga kepada teman-teman sekalian. Karena kalau saya lihat juga pramuka itu tidak ada stigma negatif ya, paling orang-orang negatifnya tuh pramuka tuh culun gitu ya. Tapi sekarang enggak juga ya, sekarang pramuka sudah semakin milenial juga. Jadi ya ini insya Allah saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat dan ayo kita pramuka bersama ya. Ya mungkin itu saja dari saya, Mbak Heta ya. Dari saya cukupkan sekian. Barangkali nanti ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjutkan. Semoga bisa menjawab. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya lempar ke teman-teman ya, atau ke lempar ke Pak Sukma. Itu saja. Mohon maaf dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Terima kasih banyak Bu, luar Iya, biasa. sama-sama, Masya Allah. Baik teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan boleh bertanya secara langsung ataupun bisa ditulis di kolom chat. Saya Mbak Hita. Saya izin bertanya Mbak Hita. Oke, baik Mbak Rina, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Irena Dara Melvia, NPM 0155. Di sini saya akan bertanya mengenai pramuka di SD. Jadi berdasarkan observasi yang pernah saya lakukan di 2 minggu yang lalu, saya menemukan bahwa banyak sekali siswa yang sering membolos ketika kegiatan pramuka. Nah, itu bagaimana cara mengatasi minat siswa dalam kegiatan pramuka? Padahal menurut saya pun kegiatan pramuka yang ada di dalamnya itu juga asik. Tapi kenapa kok siswa ini sering membolos gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak atas pertanyaan yang diberikan. Ini pertanyaannya ditampung dulu ya, nanti dijawab di akhir. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan, boleh. Mbak Rianita mungkin mau bertanya, Mbak. Iya, sebelumnya. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kak, saya mau bertanya tentang tadi yang Di mute sama di apa? Kecilkan dulu ininya. Ya, izin bertanya tentang tadi Oke. yang lempar kertas itu, Kak. Tadi kan salah satu latihan rutin itu yang fisik ada melipat kertas. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Maksudnya permainan atau bagaimana? Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Mbak Nita atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain jika ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung maupun ditulis di kolom chat. Saya Mbak Dia. Oke, dengan siapa ya? Saya mau bertanya. Oh, nggih, Bu Tita. Ya, Bu. Oke, yang ini pada Pak Bu Putrinya yang saya tanyakan, untuk latihan rutin itu ada waktu ideal nggak, Bu? Waktu ideal untuk latihan rutin, untuk siaga atau untuk pegalang berapa seminggu kan 1 kali. Nah, dalam satu pertemuan itu berapa waktunya, berapa misalnya 35 menit kali 2 atau bagaimana gitu, Bu. Kemudian apa saja kegiatan yang bisa membuat anak-anak itu nyaman dan senang dalam kegiatan pramuka. Makasih Ibu. Oke, Bu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin di sesi yang pertama ada 3 pertanyaan dulu ya, Bu. Saya ulangi, yang pertama itu ada pertanyaan dari Mbak Irena Dara Melvia. Pertanyaan dari Mbak Irena Dara Melvia itu tentang pramuka di SD. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi minat anak yang rendah dalam hal pramuka. Begitu, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Heta, Mbak Irena ya. Wah, siswa yang sering membolos luar biasa. Sama. Sama masalahnya. Ini saya yakin teman-teman yang observasi yang sudah pernah membina pasti masalahnya sama ya.
Tidak hanya di SD, saya yakin di SMP, SMA, bahkan di kuliah pasti seperti itu. Ya nggak ini teman-teman? Ya nggak Pak Ya, Sukma ya? Oh iya. karena mungkin kurang menarik Oke. atau mereka kurang tertarik lah ya. Yang pasti kurang tertarik dengan kegiatan pramuka. Oke. Iya, iya. Betul ya, ini betul Mbak Tipta ya. Jadi biasanya memang begitu ya, yang ditinggalkan itu biasanya yang kurang menarik ya. Jadi memang kita sebagai pembina pramuka, ini dulu saya plusnya, saya punya kekuatan itu karena dulu saya mengajar di SDNU juga, jadi guru kelas. Nah, beda ketika saya tidak jadi guru kelas. Jadi kan waktu itu saya sempat mengundurkan diri jadi guru kelas, tetapi saya masih pegang pramukanya gitu. Nah, itu beda memang. Ketika saya menjadi guru kelas di sana, itu ya kita punya power yang lebih ya, kita punya kekuatan yang lebih untuk mengelola anak gitu ya, mengelola kegiatan ekstra. Jadi memang yang pertama itu posisi ya, posisi itu sangat perlu. Kalau misal kita ini guru ekstra yang di luar, maksudnya di luar guru kelas gitu, ya berarti kita memang harus benar-benar bisa menarik anak-anak ya. Memang minat itu tidak dipungkiri, pasti apa ya, ada orang yang minat di pramuka, ada orang yang sebagus apapun tapi dia akhirnya ya tetap tidak minat gitu. Itu juga murid-murid saya dulu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi selain tadi posisi, yang kedua adalah ya kegiatan kita kemas dengan sekreatif mungkin gitu. Kalau dulu saya kendalanya adalah kekurangan orang ya. Ini sedih sekali. Jadi sering yang latih 80 orang itu saya sendiri gitu. Ya, itu beberapa kali terjadi. Nah, kalau teman-teman punya tim yang solid, tim yang bisa berlatih bareng, apalagi timnya itu kreatif dan kompak, wah itu nilai plus dan sungguh rezeki yang sangat tak terduga gitu ya, rezeki yang benar-benar besar gitu. Itu jadi usahakan tadi kegiatannya kreatif, punya tim yang solid, kemudian kalau bisa kita punya posisi di situ gitu ya, kita punya posisi itu akan lebih menguatkan itu. Kemudian ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Tipta mungkin tadi ya, kegiatan yang menarik untuk anak-anak. Nah, kalau sepanjang saya dulu membina anak-anak, memang kegiatan besar itu cenderung diminati. Misalnya pesta siaga untuk golongan siaga. Itu anak-anak akan lebih excited gitu ya, akan lebih senang gitu dan lebih rajin untuk ikut. Misalnya kita sudah jadwalkan, kita tanggal 27 Desember ada pesta siaga, silakan siapkan yel-yelnya. Kemudian nanti atributnya, misalnya setiap anak menggunakan apa, setiap barung menggunakan tanda khusus apa. Nah, itu biasanya anak-anak akan lebih semangat gitu. Nah, apalagi kemah ya. Kemah ini anak-anak kelas 5 itu wah, pasti senang sekali. Jadi beberapa hari sebelum itu sudah itu ya di kelas itu bahasanya, Bu Putri ini nanti gimana? Terus aku nggak punya panci apalah kayak gitu-gitulah. Kemudian pentas seninya gimana gitu. Nah, itu biasanya begitu. Jadi kegiatan besar memang cenderung diminati. Nah, kalau kegiatan rutin, kegiatan latihan mingguan itu memang apa ya, cenderung tidak diminati. Tapi kembali lagi, kalau kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif, insya Allah anak-anak juga akan semangat gitu ya. Kemudian selanjutnya yang paling penting juga adalah kita buat kontrak belajar di awal. Nah, itu cukup efektif bagi saya. Jadi dulu sempat juga anak-anak gitu ya, sudah dipanggil pakai mic, sudah samperin ke masing-masing kelasnya. Ada juga yang masih membolos itu. Tapi ya itu dinamikanya ya. Jadi ketika di awal itu kita buat kontraknya. Kalau misalnya terlambat, bagaimana, ada konsekuensinya atau tidak.
gitu. Kemudian apa ya, misalnya kalau ya jadwalnya disampaikan, jadwal rutinnya. Kemudian saya juga ini dulu waktu anak-anak sebelum kemah itu cenderung bolos ya, tetapi setelah kemah itu mereka rajin gitu. Nah, barangkali adakan satu kegiatan di awal yang sangat menarik, kemudian nanti baru kita latihan rutin lagi gitu. Barangkali itu bisa menjadi salah satu jalan juga agar mereka tetap aktif ya, tidak membolos. Gitu. Ya, mungkin itu jawabannya dari saya, Mbak Heta dan Mbak Irena. Atau ada tambahan barangkali dari teman-teman yang mungkin juga sudah membina ya di sini, bisa sharing nih. Terima kasih Bu atas jawabannya sudah diberikan. Mungkin dari Mbak Rena ada yang ingin ditanggapi lagi? Sudah cukup. Terima kasih Bu Adi. Oke, kalau gitu langsung saja lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Mbak Tianita Revika Pratiwi. Dalam latihan fisik, salah satunya kan ada lipatan kertas. Nah, kegiatan lipatan kertas itu seperti apa? Masuk ke dalam permainan atau bagaimana? Begitu Bu pertanyaannya. Oke, ya terima kasih Mbak Rianita. Jadi ini termasuk salah satu ketangkasan anak ya, ketangkasan anak. Jadi tidak hanya melipat kertas. Maksud saya misalnya ini kita membuat kerajinan yang dari origami gitu. Kita membuat apa? Misal membuat kata gitu ya, atau membuat apa kapal gitu. Jadi tidak harus melipat kertas. Kadang juga dulu pernah saya terapkan ini menjahit ya, menjahit. Ini agak takut juga dulu waktu itu karena anak-anak kecil ya, anak-anak kecil pegang jarum sama benang. Ya itu saya dampingi dari awal, sudah diberitahu dulu bahwa ini ada bahayanya, terus harus hati-hati seperti itu. Kemudian mereka kita dampingi, kalau bisa sih ini banyak pendampingnya ya, karena ya itu resikonya cukup tinggi gitu ya. Itu menjahit. Bisa juga tidak harus kegiatan yang seperti itu ya. Ini saya juga bisa sih kayaknya. Saya tampilkan salah satu, tapi ini penggalang sih. Kalau penggalang dulu saya berikan sebuah permainan. Ini anak-anak cukup excited juga waktu itu. Atau ini juga ada senam nih. Nah, ini senam siaga kalau nggak salah. Bisa sharing nggak ya? Share. Coba. Sudah muncul. Ini ada yang tahu senam apa? Biasanya anak-anak juga suka nih senam yang satu ini. Wah, ternyata masih muter-muter ya. Itu jadi keterampilannya tidak hanya melipat kertas ya, mau menganyam gitu juga boleh. Atau yang semacamnya. Ini kalau yang kegiatan fisik sih ini lebih ke senam gitu. Nah, ada yang tahu ini senam apa? Biasanya anak-anak mahasiswa ini juga suka nih. Senam apa nih? Enggak. Senam penguin, ya betul. Ini biasanya anak-anak suka senam penguin. Senam penguin atau kalau yang ini permainan ada nggak ya? Permainan ini. Ini saya juga dulu sering ini ya, sering YouTubing gitu. Kira-kira apa yang menarik untuk anak-anak? Nah, ini untuk kekompakan tim. Ini penggalang. Jadi memindahkan gelas tapi menggunakan taplak gitu. Mereka masing-masing anggotanya memegang ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini kalau untuk penggalang sudah bisa nih. Kalau untuk siaga mungkin bisa dipermudah lagi. Atau barangkali ini juga mungkin sudah bisa. Nah, ini suka banget anak-anak.
Menyenangkan ya di SD itu. Oke, itu kegiatan tadi melipat kertas. Sama ini saya coba deh satu video lagi. Ini yang tadi salah satu kegiatan yang menarik juga ya untuk anak-anak. Jadi waktu kemah itu mereka rappelling di air terjun gitu. Wah, ini saya aja excited ya, apalagi anak-anak. Saya lupa ada yang nggak berani nggak ya? Kayaknya akhirnya berani semua. Berani turun gitu ya. Meskipun ya ada yang nanti dulu gitu, ada. Itu tadi oh ya, melipat kertas itu Mbak siapa Mbak Heta? Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari Mbak Nita ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Kak buat penjelasannya. Semoga bisa menambahkan wawasan dan juga manfaatnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu saya sering YouTubing ya, teman-teman. Jadi, apalagi sekarang sudah banyak sekali info-info itu ya. Silakan Mbak Heta. Baik, aku udah dengar. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu dari Ibu Tita, di mana tadi sudah dijawab sekilas oleh Ibu bahwa kegiatan pramuka itu apa saja itu kegiatan-kegiatan yang besar itu seperti halnya pesta siaga, karena dengan ikut pesta siaga itu anak akan lebih excited. Kemudian ada lagi pertanyaan yang belum dijawab yaitu dari Ibu Tita juga, itu latihan rutin yang baik itu bagaimana dan berapa kali, begitu Bu. Oke, ya terima kasih Mbak Heta dan Mbak Tita ya. Kalau untuk ideal itu memang tidak ada patokan gitu ya, tidak ada patokan. Tapi kalau dulu biasanya saya 2 jam pelajaran, jadi 1,5 jam gitu, jam 1 sampai setengah 3 gitu. Ini coba saya ini kan ya. Oh, enggak ada kalau yang per jamnya. Ini saya coba share agendanya sih, kalau ini tadi terkait dengan kegiatan rutinnya ya. Tuh, jadi kalau waktu memang tidak ada patokan, tapi biasanya saya 2 jam pelajaran gitu. Ini contoh agendanya. Jadi ketika awal kegiatan awal semester itu saya buat agendanya di minggu pertama itu apa gitu ya. Kemudian PJ-nya siapa, lagu dan tepuknya apa gitu. Ini sudah lebih tersistem. Kalau dulu pasti tiap pertemuan harus nyari-nyari dulu gitu. Nah, kalau sudah punya bank tepuk, bank lagu, nah itu tinggal kita masukkan mana yang akan kita gunakan. Gitu. Biasanya saya awal itu anak-anak upacara pembukaan terlebih dahulu, upacara pembukaan, kemudian materi, kemudian upacara penutupan gitu. Nah, materinya ini biasanya ini ya, sesuai dengan SKU tadi. Tuh. Kemudian kalau ini agenda tahunan ya tadi biasanya saya membentuk panitia sendiri. Jadi nanti kolaborasi juga dengan guru-guru. Nanti ada panitia khusus. Kemudian kita persiapan mulai dari survei gitu ya, survei tempat, kemudian sampai hari pelaksanaan, sampai nanti ada evaluasinya juga, ada pembubaran panitianya juga gitu. Kemudian ada ujian SKU, selanjutnya ini ada agenda bakti, tapi ini dulu sepertinya belum pernah terlaksanakan. Ya, belum pernah terlaksana ya, ke agenda bakti, kemudian pelantikan. Nah, pelantikan biasanya yang SKU-nya sudah selesai, kemudian kita lantik. Begitu, itu mungkin ya yang saya sampaikan cukup insya Allah, atau ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, itu adalah sesi 1 diskusi. Kemudian masuk yang sesi 2. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, teman-teman?
Adakah yang ingin bertanya? Saya Bu, saya Mbak. Oke, boleh Bu. Yang saya tanyakan gini Bu, di setiap kita itu kan kita mengikuti perkuliahan di pramukaan, tetapi kan kadang jiwa kita itu belum jiwa pramuka. Nah, bagaimana membangun jiwa kita untuk bisa menjadi kejiwaan kita jiwa pramuka, agar nanti ketika kita sudah terjun di sekolah, kemudian kita mendapatkan tugas untuk menjadi pembina pramuka itu kita bisa melaksanakan dengan enjoy, dengan enak, dengan ikhlas lah istilahnya. Itu kan karena seperti yang saya rasakan saat ini, karena saya itu dari dulu memang nggak begitu suka dengan pramuka, tetapi kemudian diberikan amanah untuk menjadi pembina pramuka itu jadinya masih seperti setengah-setengah itu loh Bu, ketika menjadi pembina pramuka. Jadi kadang bingung mau apa gitu, kadang bingung mau anak-anak itu masa kasih materi apa, tuh kemudian kalau materi ini seperti ini harus bagaimana saya melakukannya, karena memang terus terang Bu, zaman SMP mungkin saya suka di pramuka, tapi begitu SMA itu kan kondisinya kan sudah berbeda untuk pembina pramukanya. Jadi di SMA itu yang membuat saya nggak suka dengan pramuka, dan akhirnya ketika saya ngajar di amanah itu jadi pembina, jadinya bingung sendiri Bu, karena jiwa saya bukan jiwa pramuka. Mungkin saya jiwanya ke jiwa di HW, jadinya ya mungkin hampir sama tapi beda dengan dasaran beda itu, jadinya kita nggak begitu nyaman gitu loh Bu. Oke, ini saya jawab langsung atau ditampung dulu? Menarik ini pertanyaan dari Mbak Tipta ya. Bagaimana Mbak Heta? Atau saya jawab dulu ya? Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sungkan boleh ditulis di kolom chat. Boleh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang tadi bertanya, kalau mau bertanya lagi juga boleh. Kak, izin bertanya kembali. Iya, silakan. Ya, jadi seperti pengalaman yang saya alami sendiri, agar tidak akan saya kan tergabung di Regu Inti Pramuka bareng Mbak Hita. Terus agar kita tuh tidak terpengaruh sama yang lain buat keluar dan itu loh, kadang kan ada yang bilang kegiatan kayak gini diikuti buat apa, pulangnya sore. Nah, itu agar kita tuh tetap tetap bertahan, itu bagaimana? Oke. Saya jawab langsung atau gimana Mbak Heta? Ini pertanyaannya menarik ya, semakin kesini semakin menarik. Ini berkaitan dengan hati, dengan kecintaan ya, tentang jiwa. Berhubung tadi sudah yang pertama 3 pertanyaan, maka yang kedua juga 3 pertanyaan juga. Ada satu lagi yang ingin bertanya, boleh? Kak, saya ingin bertanya. Boleh? Siap dengan siapa? Aprilia Hidayah. Saya ingin bertanya, Kak. Untuk menjadi, misalnya sebagai calon guru kan bisa menjadi guru. Nah, untuk menjadi pembina pramuka, apakah harus memiliki pengalaman pramuka sebelumnya dari SD, SMP, SMA, ataukah harus pernah memiliki kartu anggota pramuka? Seperti itu.
Baik, karena udah 3 pertanyaan, mungkin boleh dijawab dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Tipta. Bagaimana cara membangun jiwa pramuka? Baik, terima kasih Mbak Heta dan juga Mbak Tipta ya. Ini kalau tanya ke saya kayaknya kurang tepat nih, tanya ke Pak Sukma ini. Iya, iya. Sudah pernah Bu saya tanyakan, Sudah benar. tetapi jawabannya belum memuaskan. Baik, baik, oke. Baiklah, ini dulu sempat saya alami sih. Dulu sempat saya alami waktu saya SMA. Jadi ceritanya dulu tahun 2006 waktu saya terjun ke DKJ itu awalnya saya udahlah SMA nggak mau pramuka lagi gitu ya. Tetapi ya takdir ya. Dulu yang ditunjuk teman saya, tapi teman saya nggak mau, akhirnya dilimpahkan ke saya gitu. Ya sudahlah, ini saya ambil aja kesempatan itu gitu. Ternyata dari situ ya alhamdulillah saya jadi punya apa ya, setiap SMA setiap tahun tiap SMA itu pasti keluar sekolah ya. 2007 ke Purbalingga, sempat ikut Rainas juga ke mana di Jakarta. Kemudian 2009 kembali ke Purbalingga dan ya sampai ke mana-mana gitu ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan jiwa kepramukaan tentang kecintaan gitu ya, itu apa ya? Memang agak susah gitu ya, susah dijelaskan, susah dijelaskan. Kalau saya sendiri sih apa ya? Ya saya suka belajar gitu ya, suka apapun, belajar apapun. Termasuk tadi yang siapa tadi ya, Mbak Rianita ya, bagaimana agar tetap bertahan gitu. Ya kita ini ya, kalau saya kembali ke tujuan, kembali ke tadi niat saya untuk bermanfaat bagi orang lain, dan saya di Pramuka itu banyak yang manfaat yang bisa saya berikan, dan ini mungkin juga jadi satu nilai plus, ini kan Muslim semua ya. Ada biasanya kalau pramuka itu kita dulu campur gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan aslinya di peraturan aslinya, di konsep di metode kepramukaannya itu kan aslinya terpisah ya, satuan terpisah antara putra dan putri. Sementara biasanya kalau pramuka yang sekarang itu udah ya semuanya campur baur gitu ya. Nah, saya berusaha untuk mengubah itu gitu. Jadi ya semoga itu juga bisa menjadi ladang dakwah saya gitu ya. Waktu saya di DKC juga saya begitu. Cowok cewek nggak boleh tidur satu ruangan gitu, harus terpisah. Kemudian ya kadang saya juga salimnya tidak salaman langsung gitu ya. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu yang bisa saya sampaikan, saya dakwahkan di lingkungan pramuka tadi. Gitu. Kalau terkait dengan HW, ini HW termasuk juga pendahulu kita ya di pramuka. Dulu sebelum ada pramuka itu ada beberapa organisasi, beberapa komunitas-komunitas, ada beberapa ya, selain HW juga ada yang lainnya. Itu ya saya juga belum tidak terjun langsung dan belum mendalami HW itu seperti apa, karena saya biasanya di pramuka gitu ya. Jadi memang kalau sudah punya satu jalur, biasanya agak susah untuk berpindah jalur gitu. Kalau saya sih tetap ini saja sih ya, Mbak Tipta tadi. Ya kita berusaha untuk ya menjalankan apa yang sudah kita terima. Misalnya kita nggak suka nih jadi pembina, tapi nggak ada yang lain, misal yang muda cuman kita, biasanya gitu ya, yang muda-muda itu yang dikaryakan gitu. Apalagi nanti teman-teman ini kalau lulus biasanya nanti di sekolah, apalagi sudah punya KMD, nah itu biasanya ada peluang untuk menjadi pembina pramuka. Padahal mungkin sebenarnya nggak mau, nggak suka gitu ya, apalagi yang panas-panasan gitu, yang apalah gitu ya, ceplok-ceplok apa gitu, nggak suka. Tapi insya Allah di pramuka ini saya lihat kegiatannya positif, dan tadi ya citra positif yang ada di masyarakat itu ada di pramuka gitu. Jadi ya sudah, itu jadi pegangan, dan tadi ladang dakwah itu insya Allah bisa kita sisipkan juga di sana. Gitu. Jadi apa ya, kembali ke tujuan, kembali ke niat gitu. Dan tadi apa,
citra masyarakat insya Allah baik ke pramuka. Jadi ya sudah kita laksanakan saja. Insya Allah lama-lama juga kita akan menemukan titiknya gitu ya, menemukan oh oke deh aku di sini gitu. Itu mungkin Mbak Tipta barangkali masih belum puas ya. Atau bagaimana? Silakan. Gini loh Bu, yang saya amati, yang saya lihat di kepramukaan sekarang itu kan memang apa ya, pergaulannya seperti itu. Jadi mungkin saya yang melihat aja nggih, atau mungkin memang seperti itu, saya yang melihat kok saya melihatnya itu banyaknya seperti itu. Kemudian untuk kalau di tempat saya sini itu untuk kegiatan pramukanya itu belum misalnya di ranting parannya itu belum begitu apa banyak sih, paling ada pesta siaga itu hanya setahun sekali. Kemudian untuk yang penggalang itu paling itu hanya misalnya untuk maju ke kabupaten itu biasanya ditunjuk SD mana itu, tapi belum ada kegiatan khusus untuk mencari bibit-bibit. Misalnya kalau itu kan biasanya ditunjuk SD tertentu, tapi kalau ada kegiatannya kan kita bisa lihat ternyata sekolah yang tidak ditunjuk pun ternyata juga mampu gitu, tapi ternyata di sini belum seperti itu. Dan ketika ikut kegiatan pembina pramuka itu pun juga kondisinya masih seperti itu, karena terus terang ya saya kan dari SD Islam. Nah, jadi mungkin Ibu tahu ya dari Islam, dan secara umumnya kan di pramuka seperti itu Bu. Jadi saya sering merasa tidak nyaman gitu loh. Ya, sama Bu. Saya juga ya, saya jilbabnya besar gitu. Dulu nggak kayak gini, sekarang kayak gini. Sering kalau saya pulang itu digodain gitu ya. Digodain sama teman-teman saya. Nah, gitu. Itu Bu yang membuat kadang kita di pramuka tidak nyaman itu karena seperti itu. Kadang ya mungkin yang lain mereka tidak menganggap, tapi kita yang tidak nyaman gitu ketika dalam kondisi keadaan seperti itu Bu. Iya, ya terima kasih Mbak Tipta, itu yang saya rasakan juga ya. Dulu saya tidak seperti ini, tapi sekarang begitu. Jadi kalau ketemu sama teman-teman, ya saya tetap berusaha. Bismillah, ya Allah, saya berdoa ya Allah jaga saya gitu ya. Jadi ya itu insya Allah tadi ya saya jadikan sebagai ladang dakwah saya. Bismillah, insya Allah yang saya yakini ini, saya yakin benar gitu ya. Saya tidak ingin pramuka yang sebenarnya itu baik, tapi menjadi citranya seperti berikhtilat gitu ya, campur baur. Nah, kalau bisa makanya tadi misalnya kuartir, kuarcapnya juga tidak aktif, itu dulu saya juga sempat melakukan pendekatan gitu ya. Kita berusaha jadi pionirnya gitu. Jadi insya Allah kalau kita punya posisi, kita bisa lebih berkuasa. Gitu ya. Termasuk tadi misalnya di DKC dulu ya awal-awal gitulah, sama tadi termasuk yang tidur satu ruangan bareng cowok cewek gitu ya. Kemudian waktu saya sudah punya posisi, saya jadi ketua di situ, ya sudah saya terapkan. Insya Allah ini juga ada di pramuka. Di pramuka harusnya satuan terpisah, ya kita usahakan terpisah gitu. Perasaan tidak nyaman itu ya memang selalu ada, tetapi ya asal itu baik untuk lingkungan kita ya sudah gitu. Kita kadang mengorbankan perasaan kita sendiri. Aduh. Gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Kalau enggak biasanya saya cerita ke teman. Jadi ya harus ada tim yang menguatkan. Kalau nggak ada ceritanya ke Allah, gitu ya. Itu Bu. Jadi kita berusaha jadi pionir, berusaha jadi tadi punya kekuasaan agar ya nggak kayak gitu. Kita bisa dakwah di sana. Karena ini loh Bu, di sini itu kan belum begitu giat banget gitu loh pramukanya. Untuk sementara di sekolah kami itu juga belum lama juga, dan saya sendiri bukan berjiwa pramuka tadi, jadi ketika menjadi pembina itu masih nggak kebabak untuk apa sih yang harus saya sampaikan ke anak-anak, kegiatan apa yang bisa menarik anak-anak untuk berpramuka gitu. Terima kasih sekali loh Bu Putri atas sama-sama Bu. sharingnya. Ya, Terus Pak Sukma itu Bu saya.
Iya. Sama juga Bu. Saya di kepandegaan juga meskipun saya di DKC 10 tahun gitu tapi masih belum banyak gitu ya. Apalagi di kegiatan lapangan sudah saya angkat tangan. Saya yang ruangan-ruangan aja lah gitu. Itu pasti tetap belajar juga ya. Seperti hari ini saya mengisi juga saya tetap belajar dulu, review dulu karena sudah lama juga nggak membina anak-anak di Siaga dan Penggalang ya. Gitu. Jadi ya kita nikmati saja. Insya Allah hidup ini kan juga selalu belajar ya, selalu ada hal-hal baru atau bahkan hal-hal lama yang bisa kita review lagi. Itu semangat Bu Tipta. Terima Semoga kasih. semakin sukses. Sama tadi ya menjalin koordinasi, menjalin hubungan dengan misalnya di kuartir gitu ya. Dulu saya juga gitu di Sleman itu tidak aktif kuartirnya, tapi saya coba main ke Kuarcap gitu, main ke Kuaran gitu untuk ya setidaknya ada yang bisa kita sharing di sana, ada yang bisa kita misalnya kita punya kegiatan, ayo Pak kita kerjasama sekolah, tempatnya nanti di sekolah kami gitu. Nah itu juga bisa, itu kan insya Allah juga mengangkat nama sekolah juga. Insya Allah. Semangat Bu. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas penjelasan yang sudah diberikan. Nah itu tadi pertanyaan dari Bu Tipta, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Rianita ya Mbak. Kemudian ada lagi pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan dari Mbak Aprilia Nur Hidayah terkait dengan pembina pramuka. Nah jadi kan kita ini masih kuliah ya Bu. Ketika kita sudah lulus dan kita menjadi pembina pramuka, apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi pembina pramuka? Begitu Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Heta, Mbak Aprilia. Ya, jadi untuk menjadi seorang pembina pramuka, memang legalitasnya adalah kita sudah memiliki sertifikat KMD ya, kursus mahir dasar. Jadi itu semacam kalau kita mau ngajar kita harus lulus S1 gitu ya. Harus punya ijazah S1 gitu. Itu secara formalnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini teman-teman di UMM sudah difasilitasi ya nanti untuk KMD. Jadi sudah layak untuk mengajar. Tetapi kalau memang belum berkesempatan mengikuti KMD, itu ya kalau kita punya kompetensinya ya. Kadang kan ada ya orang punya kompetensi tapi tidak melewati jalur pendidikan gitu. Ya itu silahkan gitu, boleh. Atau kalau sekarang ada namanya kursus instruktur muda, itu kalau teman-teman umurnya belum mencukupi untuk KMD, karena KMD itu ada batasan umurnya juga ya, minimal 19 tahun kalau tidak salah. Gitu. Jadi teman-teman bisa ikut itu KIM kalau di Kuarcap atau Karan mengadakan. Atau kalau memang teman-teman punya keinginan, punya kompetensi untuk membina, ya silakan membina saja. Insya Allah itu juga bermanfaat ya, kita menyebarkan ilmu, menyebarkan semangat gitu ya ke adik-adik untuk dibina begitu. Asalnya tadi kita harus punya kompetensinya, tidak harus lewat jalur ya, kita belajar mandiri, otodidak gitu. Memang akan lebih baik kalau sudah KMD, tapi kalau memang belum ya silakan, tidak apa-apa gitu. Misal terpaksa begitu ya, tidak masalah. Itu. Kemudian apalagi tadi syaratnya? Syaratnya semangat ya. Syaratnya semangat, sabar itu ya. Sama lah kayak ngajar biasa ya. Jadi guru kita ya harus seperti itu. Sabar, semangat, dan kreatif ya. Apalagi di SD nih anak-anak masih butuh bereksplorasi ya. Energinya itu masih sangat besar. Mereka pasti suka kalau kegiatan-kegiatan di alam. Itu mungkin Mbak Heta ada tanggapan atau bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Apakah Mbak April ada tanggapan lagi? Apakah sudah cukup jelas? Ingin menanggapi sedikit. Mungkin apakah ketika sudah mengikuti kegiatan pramuka dari SD, catatan kegiatan kepramukaan itu berpengaruh tidak terhadap si menjadi pembina seperti itu? Wah, ya. Ini juga nanti sharing sama Sukma ini.
Oke, menurut saya apa ya, pengalaman itu pasti sangat berpengaruh ya. Kayak misal saya sekarang juga membina Pandega ya. Sementara saya dulu waktu kuliah tidak ikut pramuka, tidak ikut Racana gitu. Itu juga saya pasti meraba-raba. Beda dengan ketika saya bercerita tentang misal kegiatan di Siaga dan di Penggalang gitu. Saya juga mengalami. Kemudian saya membina juga saya sudah pernah gitu ya. Itu pasti akan lebih menguasai gitu. Seperti itu Mbak. Jadi ya misal sekarang masih belum suka atau dulu-dulu belum pernah ikut kegiatan, ini kalau saran saya, apalagi ini mahasiswa PGSD, ya tetap harus belajar pramuka gitu ya, tetap harus belajar. Semoga nanti lama-lama juga suka gitu ya. Nah, barangkali nanti juga teman-teman menemukan hal lain gitu ya, menemukan poin-poin lain yang membuat kegiatan pramuka ini bisa lebih menarik gitu. Misalnya anak-anak suka robotik, ya sudah robotik itu masukkan aja ke pramuka. Gitu. Atau anak-anak suka nyanyi, ya masukkan saja ke pramuka. Tapi kalau pramuka pasti ada nyanyinya sih. Ya, atau hal-hal yang lain yang mungkin sekarang ini ya happening. Misal TikTok ala pramuka, ya, silahkan boleh gitu sambil diarahkan gitu ya, diarahkan apalagi ini kampus Islam, kampus Muslim ya kita tadi ya berdakwah bersama gitu. Gitu Mbak April. Jadi pengalaman sangat berpengaruh ya. Tapi kalau misal dulu-dulu belum punya pengalaman, ya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita belajar. Dan sekarang pun juga sudah enak ya. Tidak harus kita mengalami, kita cari aja di YouTube, di web gitu, atau di medsos, Instagram gitu, atau Facebook. Itu pasti juga sudah banyak yang posting, yang berbagi. Kita bisa belajar dari sana. Atau teman-teman mungkin. Tuh, atau teman-teman lingkungan sekitar atau seperti saya gitu ya bisa sharing gitu Mbak April dan Mbak Heta. Oke, Bu, terima kasih banyak Ibu. Berhubung ini waktunya sudah menunjukkan pukul 2:30, setelah ini akan saya kembalikan ke Pak Sukma. Namun sebelumnya akan saya simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini sampai sore. Nah, jadi dari pemaparan yang diberikan oleh Ibu Adi, telah kita ketahui bahwa ada prinsip dasar kepramukaan, kemudian tadi juga membahas sekilas tentang metode kepramukaan, dan juga ada program-program dalam pramuka siaga, seperti halnya latihan rutin, kemudian ada agenda, kemudian ada uji SKU, dan ada juga pelantikan. Dan kurikulum dalam pramuka itu seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu ada SKU, SKK, dan SPG. Begitu nih, Bu. Kemudian ada juga 6 pertanyaan yang sudah dijawab dengan sangat luar biasa, dan teman-teman insya Allah sudah jelas semua nih, Bu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila saya dalam memandu teman-teman dalam berdiskusi banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Diah Heni Utami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak Adi Putri. Iya, sama-sama. Kok kayak kenal? Saya mendengarnya enggak, Mbak? Terima kasih banyak. Ternyata di kelas saya ini. Ya. Dari jenengan di kelas saya. Masya Allah. Oke. Ketemunya di Zoom ya. Oke, Mbak. Oh, tadi juga Kak Pucingan pemata kuliah pramuka di kelas lain itu. Tadi marah-marah kok nggak diikutkan sekalian kelasnya gitu, Bu. Oke, next time bisa deh, next time bisa. Oke, terima kasih Kak Adi Putri sudah membersamai dalam perkuliahan kali ini. Hari ini mohon maaf karena mendadak Kak Adi baru kemarin siang zuhur itu baru ingat, oh iya ada kalau di pramuka, moga lain kali bisa lebih terplanning lagi, bisa saling berbagi ilmunya gitu. Seperti yang tadi disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas itu kan, dengan yang tadi berkata demikian.
Oke. Oke, ya terima kasih juga teman-teman mahasiswa UMM ya. Makasih Pak Sukma, Bu Puji. Semoga next time bisa berkolaborasi lagi. Amin, amin ya dok. Sehat-sehat Mbak. Terima kasih dan ngapunten nggih ngrepoti tadi untuk teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, silakan nanti apa yang disampaikan oleh pemateri oleh Kak Adi Putri Rianti itu dirangkum, kemudian nanti untuk pengumpulannya silakan diupload di Google Classroom yang tersedia seperti biasanya begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan nanti bisa lewat saya. Kalau saya tidak menguasai atau barangkali ingin jawaban dari Kak Adi, nah bisa juga saya lempar ke beliau begitu. Oke, boleh. Silakan boleh chat, boleh DM di Instagram juga boleh. Kita foto bersama ya. Oke, sebentar, gimana nih? Sudah. Janur dibuka Nur videonya. Salam Pak Adi untuk Bapak Ibu di Al-Hikmah. Ya, waalaikumsalam. Katanya ini saya sedang di kantor juga ini sama teman-teman PGSD. Sebentar, saya mau screenshot ya, tapi bentar. Yuk. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini kalau PGSD UMM ada ininya nggak? Ada apa sih? Simbol apa, gerakan apa gitu? Ada simbolnya. Ya namanya boleh. Unima. PGSD Smart. Oke, PGSD Smart. Boleh lah. Gimana tuh? Namanya Unima sekarang bukan UMM. Oh gitu. Oh sorry. Branding gitu. Ya. Saya salah nih. Baru tahu nih. Jadi Unima ya. Ya. Unima. Belum lama juga. Oke. Baik. Gimana tuh PGSD? Apa tadi? Smart. Gimana Bu Puji? Gimana sih Bu Septi itu? Gimana teman-teman, ingat nggak Bu Septi yang ngasih jargon PGSD Smart gitu nggak sih? Gitu ya? Ya, yuk. Oke, boleh lah gitu ya tandanya. PGSD Unima Smart. Janur, semangat Janur. Ada apa ini Janur kuning melengkung. Oke, smart ya, Masya Allah. Oke, terima kasih sudah Insya Allah. Nanti saya kirim juga ke Pak Sukma ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat membina. Kalau belum cinta ya dicintai ya. Sudah cukup. Terima kasih. Saya pikir cukup, Nanti